banyak faktor yang kemudian menyebabkan tayangan televisi itu buruk ataupun kemudian belum berkualitas. Kalau saya bilang tidak semata-mata buruk. Kalau kemudian kita bandingkan dengan konten yang ada di sosial media, tentu televisi jauh lebih aman dan jauh lebih kemudian tidak mengandung unsur yang lebih dalam tanda kutip liar. Namun ada juga tayangan televisi yang kemudian dianggap masih buruk. Faktor-faktornya apa? Yang utama tentu yang pertama adalah komitmen profesionalitas dari tim produksi dari lembaga penyiaran atau televisi. Kenapa saya bilang komitmen untuk yang pertama? Untuk menghadirkan program siaran yang baik, itu perlu komitmen dari yang memproduksi. Bahwa tontonan siaran ini tidak hanya ditonton oleh orang lain, tapi ditonton juga oleh keluarga kita, oleh anak-anak kita, dan lain sebagainya. Itu bagian dari komitmen. Yang kedua, profesionalitas tentunya. Ketika bicara profesionalitas, maka dalam memproduksi satu program siaran, ini bagaimana menjadi menarik bagi publik, bagaimana menarik penonton, sehingga penonton akan punya animo menonton yang lebih tinggi ketika program siarannya dikelola secara profesional. Baik itu kualitas gambar, kualitas suara, kualitas materi, konten, dan lain sebagainya, itu semuanya harus dikelola secara profesional. Kalau kemudian tidak hanya asal-asalan, maka penonton kita juga akan lari. Ngapain juga kita nonton televisi kalau kemudian produksinya begitu, gambarnya tidak jelas, suaranya putus-putus, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kenapa ini buruk? Kita harus melihat bahwa juga masyarakat kita hari ini, saya tidak menyalahkan sepenuhnya kepada masyarakat, tapi ada kecenderungan suka memviralkan dan suka menonton sesuatu hal yang kemudian tidak berkualitas atau hal-hal yang buruk. Kalau kemudian dari data menyebutkan hari ini ada 60% lebih masyarakat kita ini masih menyukai hiburan. Dari data riset KPI menyebutkan program-program hiburan seperti sinetron, infotainment, dan variety show itu masih memiliki indeks yang rendah di bawah standar. Maka saya tidak bisa kemudian langsung memberikan kesimpulan bahwa program hiburan adalah program yang kemudian indeksnya rendah, bukan seperti itu. Ada juga program hiburan yang kualitasnya baik. Nah, tapi secara persentase masih banyak masyarakat kita yang menonton program siaran hiburan yang indeksnya masih rendah. Gitu. Oleh karena itu perlu kemudian edukasi kepada publik agar publik ini menonton dan menyukai program siaran yang indeksnya lebih bagus dan berkualitas. Tapi sekarang kebalikannya. Kalau masyarakat kita sudah teredukasi, punya kesadaran bahwa program siaran berkualitas ini adalah program siaran yang harus ditonton dan penontonnya semakin banyak, maka secara otomatis televisi-televisi yang lainnya akan memproduksi hal yang sama. Dalam rangka apa? Menggait pemirsa lebih banyak. Kalau sekarang masih kemudian kita temukan program siaran yang kemudian belum berkualitas banyak ditonton. Apa yang kemudian terjadi? Televisi yang lain juga akan turut serta menonton hal tersebut. Televisi yang lain juga akan turut serta memproduksi hal tersebut. Ketika memproduksi, maka semua layar kaca akan penuh dengan bahasanya tadi konten yang belum berkualitas, seperti itu. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, tentu ketika bicara regulator penyiaran harus ada pengawasan secara ketat dilakukan oleh regulator penyiaran, dalam hari ini KPI. Apakah selama ini KPI tidak melakukan pengawasan secara ketat? Ketat. KPI melakukan pengawasan 24 jam sehari. Nah, tapi tidak cukup dengan KPI yang melakukan. KPI membuka kanal pengaduan masyarakat dalam rangka agar masyarakat melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap konten program siaran. Seperti itu. Ada banyak hal, KPI sudah kemudian melakukan pemetaan bagaimana masyarakat kita bisa menonton. Yang pertama, kita melakukan riset indeks kualitas program siaran sehingga masyarakat punya referensi dari hasil riset tersebut untuk program-program siaran yang berkualitas. Selain itu, KPI juga memberikan referensi kepada publik program siaran berkualitas, program siaran hasil penilaian KPI melalui anugerah KPI, anugerah Ramadan, anugerah penyiaran anak, dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat bisa tahu, kalau nonton program anak yang aman itu nonton program ini. Itu KPI sudah memberikan referensi. Namun di sisi lain masyarakat juga bisa mengikuti diseminasi yang dilakukan oleh KPI. Masyarakat bisa menilai secara mandiri bagaimana program siaran berkualitas itu.
Kalau saya selalu punya tips program siaran berkualitas itu apa saja. Bagaimana mengidentifikasi? Yang pertama kali, identifikasi yang namanya klasifikasi program siaran. Di kanan atau di kiri bawah itu biasanya ada R, ada D, ada A, ada P, ada SU. Itu adalah guidance untuk masyarakat penonton televisi agar bisa, oh ini cocok buat anak saya, oh ini cocok buat anak saya yang umur 13 tahun ke atas. Maka yang di bawah 13 tahun, kalau mau nonton didampingi, dijelaskan, atau bahkan tidak perlu menonton karena tidak sesuai dengan klasifikasi program siarannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tipsnya adalah amati program siaran siapa yang menjadi pembawa program atau bintang tamu, atau kalau saya selalu bilang bukan bintang tamu, bintang utama. Kita bisa lihat kalau yang membawakan artis A punya kecenderungan programnya seperti apa. Kalau yang membawakan si B, maka punya kecenderungan format program siarannya seperti apa. Itu bagian yang paling mudah mengidentifikasi program siaran. Yang kedua, bintang utama. Bintang utamanya siapa? Bisa dilihat nih, film-film yang kemudian dibintangi si A. Pasti filmnya nuansanya adalah sesuatu yang positif, yang baik, dan lain sebagainya. Karena itu bagian dari branding masing-masing individu untuk membawakan satu peran dalam film maupun dalam sinetron dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga tipsnya adalah selalu mendampingi anak menonton. Sehingga kalau kemudian ditemukan hal yang kemudian sedikit saja keluar dari koridor standar program siaran, maka orang tua, orang yang lebih dewasa yang bisa mendampingi anak-anak menonton televisi, itu akan kemudian bisa memilah mana yang berkualitas dan mana yang tidak berkualitas. Itu bagian dari tips bagaimana masyarakat mampu secara mandiri mengidentifikasi program siaran yang baik. Kalau bicara rating, itu kan siapa yang menonton televisi pada saat itu. Ada berapa, kalau share, ada berapa televisi yang nyala pada saat tayangan tersebut tayang, kan begitu. Itu bicara rating dan share. Jadi rating dan share itu kalau saya bilang selalu dan satu-satunya ditentukan oleh penonton, berapa jumlah penonton. Maka untuk mengimbangi hal tersebut, itu kan kuantitas. Mengimbangi hal tersebut, KPI melakukan riset kualitas. Apakah yang ditonton, kalau tadi disampaikan program siaran sinetron itu kalau saya punya data lebih dari 30% penontonnya. Dan itu menjadi penonton terbanyak di Indonesia. Nah, itu bagaimana rating share berpengaruh? Ya semakin banyak yang muter TV di jam tersebut, di program tersebut, maka ya itu akan kemudian sangat berpengaruh pada nilai rating dan share. Dan hanya ditentukan oleh berapa TV yang nyala gitu. Kalau kemudian kualitas yang hari ini dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat itu menentukan program ini mengandung muatan kekerasan atau tidak, kalaupun baik, baiknya apa saja dan lain sebagainya, itu ditentukan oleh riset. Dan bagaimana kemudian kami KPI mendekatkan industri penyiaran ini ke ruang-ruang akademis sehingga ini bisa menjadi referensi. Oh, perspektif ahli itu ini tidak kemudian bermanfaat ke publik, itu bagian dari referensi. Memang kalau bicara riset kualitas tidak bisa kemudian kita bandingkan apple to apple dengan riset kuantitas kepemirsaan yang lain. Kalau kepemirsaan itu day by day bisa langsung kita lihat yang nonton hari kemarin berapa orang. Tapi kalau kemudian kualitas kita tidak bisa kemudian langsung, oh kemarin berkualitas, kemarin tidak. Ini harus kemudian melakukan ada proses panjang bagaimana melihat pola program siaran selama kurun waktu sekian lama seperti itu. Itu bagian dari riset yang kita lakukan hari ini. Gitu. Secara teknis tentu ini menjadi kewenangan Kementerian Kominfo berkaitan dengan migrasi dari analog ke digital. KPI dalam hal ini sebagai pengawas konten program siaran tentu menyiapkan di faktor konten program siarannya. Maka kami berharap ketika nanti digitalisasi penyiaran ini berjalan, konten-konten yang diproduksi itu memiliki spesifikasi materi. Jadi nanti akan hadir channel pendidikan, channel kesehatan, ada diversifikasi konten. Jadi kita ini bisa memilih, kalau saya akan nonton program anak, saya ke konten A.
Kalau ke program religi ke konten B, ke saluran B, ke saluran B begitu. Ke saluran C saya bisa melihat konten-konten yang lain. Ini yang kemudian menjadi satu hal yang harus kita kerjakan bersama PR-nya, bahwa ya dalam produksi konten, dalam memilih konten itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Dalam produksi konten kita selalu minta kepada industri penyiaran, produksilah konten yang memiliki spesifikasi terhadap saluran channelnya. Jadi ya masyarakat kalau mau nonton yang soal kesehatan maka pindah ke channel kesehatan dan lain sebagainya. Namun di sisi lain masyarakat harus diedukasi. Jangan sampai kemudian masyarakat melulu mengakses konten hiburan yang kemudian apalagi kualitasnya masih so-so lah, masih pas-pasan gitu. Maka harus kemudian dihadirkan nih, ini channel kesehatan, ada channel hiburan, ada channel pendidikan yang kemudian harus didorong bersama-sama untuk kemudian menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat untuk dapat mengakses informasi dengan baik. Itu sangat bagus saya kira. Masyarakat ketika menemukan konten program siaran baik di televisi maupun di radio yang menggunakan frekuensi publik tentunya silahkan dilaporkan ke kami di Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Kami sudah membuka ruang-ruang dan kanal pengaduan melalui website, Instagram, Twitter, Facebook, dan semua kanal pengaduan yang lainnya. Masyarakat bisa sampaikan konten program siaran apa yang kemudian dirasa tidak baik kepada kami, jam berapa, program siaran apa di TV mana. Kami akan kemudian menindaklanjuti dan akan melakukan perbaikan terhadap konten tersebut untuk disampaikan kepada lembaga penyiaran seperti itu.